Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andre Ilham Saputra dengan NIM F1E119122 dari ruang R004, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik yaitu analisis data bivariat dan multivariat sebagai syarat untuk ujian tengah semester mata kuliah analisis dan visualisasi data. Sebelum kita berbicara mengenai lebih jauh tentang studi kasus dan bagaimana memecahkan uji data bivariat dan multivariat, kita akan masuk ke definisi untuk data bivariat dan multivariat itu sendiri. Data bivariat atau bivariate analysis itu merupakan sebuah uji yang dilakukan pada dua variabel, di mana uji ini akan menemukan sebuah relasi. Analisis bivariat juga merupakan salah satu cara untuk menggunakan koefisien korelasi dalam rangka menemukan apakah dua variabel tadi ini memiliki relasi atau tidak. Jika dua variabel ini memiliki relasi, misalnya sebut saja variabel A dan variabel B, apakah variabel A ini memiliki relasi terhadap B ataupun sebaliknya? Dan jika iya, bagaimana relasi yang dibangun atau bagaimana relasi yang terjadi antar dua variabel A dan B ini? Untuk bivariate analysis itu kita dapat menggunakan uji dengan variabel kategorikal versus kategorikal, artinya dengan bentuk teks atau string, teks lawan teks, string atau lawan string gitu. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan uji untuk data numerik versus numerik, artinya kedua data yang kita gunakan adalah numerik, atau juga kita bisa menggunakan perpaduan antara keduanya, kategorikal dan numerik. Misalnya yang A merupakan tipe data kategorikal, sedangkan yang B itu merupakan tipe data kontinu atau numerik. Itu dapat kita lakukan uji bivariate atau bivariate analysis. Selanjutnya ada yang dikatakan multivariate analysis. Sebenarnya pada uji ini terdapat 3 univariate, bivariate, dan multivariate. Namun pada sesi kali ini saya akan membahas dua analisis, yaitu bivariate dan multivariate. Jika kita membicarakan bahwa bivariate merupakan uji yang bersangkut paut dengan dua variabel, maka multivariate kita dapat memahami atau menggarisbawahi kata multi yang berarti banyak. Jadi ya, kita dapat menyimpulkan bahwa multivariate analysis ini dapat digunakan untuk menganalisa lebih dari dua variabel, biasanya lebih dari 3 variabel di waktu yang sama. Nah, tren yang dihasilkan ini bisa menjadi multidimensi secara alami. Dengan analisa ini akan membantu kita memahami mana data yang memiliki tren yang kompleks pada kombinasi atribut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membawa teman-teman semua ke dalam sebuah studi kasus menggunakan bahasa pemrograman R, di mana kita akan mengoding dan akan memprogram dari saya memiliki sebuah dataset berjumlah ribuan. Nah, kita akan melihat dan melakukan uji bivariate dan multivariate itu sendiri. Di hadapan teman-teman sendiri di device screen teman-teman masing-masing, teman-teman dapat melihat di sini bahwa ini saya telah membuka sebuah aplikasi R Studio untuk bahasa pemrograman R. Di sini saya telah menulis sebuah baris atau beberapa baris sintaks untuk codingan bivariate dan multivariate. Kita mulai dengan bivariate. Langkah pertama sebelum kita menulis atau melakukan preprocessing, EDA, atau apapun itu, kita harus mendeklarasikan apa yang ingin kita butuhkan, apa yang bisa membuat kita terbantu akan hal itu. Nah, yang membuat kita terbantu yaitu library atau package yang disediakan. Apapun bahasa pemrograman yang teman-teman pilih nantinya, seperti Python, itu telah menyediakan library atau package yang dapat membantu kegiatan atau operasional yang kita inginkan. Contohnya di R, kita untuk data bivariate sendiri kita menggunakan setidaknya saya kepikiran menggunakan 4 library atau package, yang mana ada ggplot2, library car, dplyr, dan scales. Di mana ggplot ini untuk visualisasi dan scales ini untuk labelan. Kita jalankan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menjalankan sekaligus dengan blok, baris, kemudian tekan Ctrl Enter.
Kemudian kita akan menginputkan sebuah data yang kita pilih sebelumnya. Saya telah memilih sebuah data yang berasal dari Kaggle dengan nama supermarket sales. Kita klik open. Oke. Kemudian kita akan melihat ringkasan datanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana tampilan data yang kita input. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa pada dataset ini terdiri dari 1003 record atau 1003 entries data dan dengan total volume yaitu 17. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji bivariat kategorik dengan kategorik. Di sini saya kepikiran untuk melihat korelasi yang terjadi antara produk line dan branch, artinya antara cabang dan jenis-jenis produk. Cabang di sini maksudnya adalah cabang supermarket, itu ada 3, cabang A, branch B, dan branch C. Nah, dikarenakan pada summary data sebelumnya, di produk line itu terdapat missing value atau yang kita kenal atau lebih simpelnya itu adanya kekosongan pada baris yang tidak tahu disebabkan oleh apa. Nah, karena kita ingin menguji bivariat dan kita tidak dan artinya dalam tanda kutip tidak terlalu sensitif, kita dapat mengganti untuk sementara data produk lain dengan yang kosong ini kita dapat mengganti dengan orders, dan branch juga dapat yang kosong. Misal kita dapat ada brand yang lupa diinput, kita dapat mengganti dengan A, B, C atau sebagainya. Teman-teman juga bisa menghapus atau mereplace-nya dengan modus. Tapi untuk lebih mudah dan mempersingkat, saya akan mereplace baris yang kosong tersebut dengan orders untuk produk lain dan data nom branch itu dengan cabang atau branch A. Kita jalan. Nah, pertama sebelum kita masuk ke sana, kita akan membuat normalisasi atau data normalisasi. Di sini kita dapat mendeklarasikan data nom sama dengan na.data, artinya data yang sebelumnya itu ada missing value, kita dapat menggunakan perintah ini untuk menghapus baris-baris tersebut. Kemudian kita klik Ctrl Enter di view. Nah, teman-teman dapat lihat di bagian bawah, di bagian source ini. Nah, jika sebelumnya kita memiliki 1003 entries, namun pada ini kita memiliki 976 entries data. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan sebuah codingan untuk mengganti produk lain yang kosong dengan orders, kita enter, dan branch dengan branch A. Oke. Nah, langsung kita masuk ke uji atau analisis bivariat. Untuk yang pertama, saya akan mencontohkan kategorik versus kategorik. Dalam artian, kita akan menguji produk lain dan branch yang memiliki sama-sama kategori. Pertama, kita akan membuat ringkasan dataset, atau ini juga bisa disebut dengan manipulasi data antara branch dan produk lain. Kita akan membuat scales dan percents. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Kemudian saya akan memilih diagram batang tersegmentasi untuk membaca adanya uji bivariat analysis ini. Teman-teman dapat di sini kita menggunakan library ggplot. Kemudian saya mendeklarasikan X sebagai branch, dan untuk pewarnaannya nanti itu akan digrupkan ke kolom atau variable produk line. Kemudian ada positionnya sama dengan fill, itu berarti grafik yang kita hasilkan atau diagram yang kita hasilkan itu akan penuh, di mana kalau kita membuat diagram tersegmentasi itu satu grafik bernilai 100%. Artinya kalau kita mendefinisikan fill, berarti program nanti akan terisi 100% dari beberapa percentage gitu. Kemudian ada size sama dengan 3 untuk ukuran diagram. Kemudian kita jalankan.
Nah, ini merupakan hasil dari plot yang kita buat dengan jenis produk yang paling banyak terjual di 3 cabang supermarket, di mana kita mengandalkan 2 variabel kategorikal, yaitu brands dan produk line. Di sini teman-teman dapat melihat terdapat supermarket A, B, dan C, di mana pada supermarket A, jumlah produk yang berwarna hijau, yaitu jenis produk home and lifestyle, itu merupakan jenis top produk, di mana itu merupakan top penjualan dari supermarket atau brands itu sendiri. Sedangkan pada produk B, pada brands B itu top penjualannya yaitu ada pada warna orange, yaitu jenis produk fashion accessories. Sedangkan pada supermarket C, top penjualannya itu berada pada warna biru, yaitu food and beverage. Jika teman-teman perhatikan, adanya korelasi antara A, B, dan C, di mana adanya distribusi yang rata terhadap penjualan jenis-jenis produk lain. Artinya, antara setiap warna, baik warna hijau, orange, biru, itu tidak memiliki, itu merupakan tren atau cenderung stabil, di mana tidak ada data atau tidak ada antara A dan B itu misalnya elektronik aksesoris di B tinggi, sedangkan elektronik di supermarket A rendah. Itu tidak ada ditemukan di sini, di mana kita menemukan atau kita dapat melihat pada grafik ini, untuk setiap warna dan untuk setiap produk lain itu memiliki distribusi yang cenderung sama rata. Teman-teman semua, jika kita telah membahas adanya uji antara kategori dan kategori, maka selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk bivariat, yaitu dengan variabel kategori versus numerik. Di sini kategori kita masih menggunakan variabel produk lain, dan untuk numerik kita akan menggunakan produk quantity. Nah, di mana quantity ini kita akan mendefinisikan bahwa quantity yang kita gunakan adalah quantity penjumlahan. Artinya kita menggunakan fungsi sum atau summary di sini untuk menjumlahkan. Ya, lihat. Selanjutnya saya memiliki sebuah variabel kembali, yaitu my calls. Di sini berisi warna-warna, kode-kode warna yang akan digunakan pada grafik batang yang akan kita buat. Kita jalankan terlebih dahulu dari atas, kemudian my calls. Nah, ggplot kita akan mendisipkan labelnya seperti yang sebelumnya, kemudian teman-teman cukup jalankan. Nah, ini merupakan grafik atau visualisasi yang menyatakan kuantitas penjualan produk untuk masing-masing jenis produk. Nah, ternyata teman-teman, pada mungkin ini karena missing value yang kita definisikan sebagai orders, ini membuat adanya variasi atau frekuensi yang kecil pada pada jenis atau produk lain dari orders itu sendiri. Mari kita kesampingkan hal itu dan kita berfokus pada produk lainnya, di mana kita dapat melihat adanya kecenderungan atau kestabilan yang lagi-lagi terjadi pada distribusi penjualan, baik itu dari segi kuantitas ini. Nah, kita dapat melihat dari elektronik aksesoris sampai kepada sport and travel itu memiliki kecenderungan atau kuantitas penjualan yang stabil, teman-teman. Baik, teman-teman, itu merupakan contoh yang saya jabarkan mengenai bivariate analysis. Selanjutnya kita akan membahas adanya uji multivariate atau multivariate analysis. Tadi dikatakan jika bivariate berfokus pada 2 variabel, maka uji multivariate sesuai namanya itu akan berfokus pada 3 atau lebih variabel. Ya, untuk sintaksnya sendiri ini cukup singkat teman-teman semua, di mana masih sama, kita menggunakan library ggplot2, dplyr, dan scale seperti yang pada uji bivariate sebelumnya. Nah, perbedaannya pada kasus ini, saya akan menggunakan data lain untuk menambahkan wawasan kita terkait multivariate dan bivariate ini. Jika bivariate kita menggunakan supermarket sales, maka masih sama. Di data di multivariate kita akan menggunakan superstore dari datasetnya supermarket Giant. Nah, kita klik ini terlebih dahulu, kemudian kita pilih superstore dataset,
kita akan melihat ringkasan datanya apakah terdapat missing value atau tidak. Nah, ternyata teman-teman semua tidak terdapat missing value pada data yang ingin kita olah. Selanjutnya kita akan membuat sebuah data fix atau variable data fix untuk menyimpan data normalisasi, di mana kita akan menormalisasi data store ini dengan cara yang sama sebelumnya, yaitu dengan na.omit untuk menghapus baris-baris yang missing value. Kita jalankan, kemudian kita kita dapat melihat bahwa data fix-nya ini sudah dapat dinormalisasi, di mana pada sebelumnya kita memiliki data yaitu mari kita lihat di data store, data store, oke, kita lihat. Nah, di mana pada data store ini memiliki 9.994 entries atau record, dan dia memiliki 21 total kolom. Sedangkan pada data fix yang sudah kita normalisasi itu masih memiliki 9.994 dengan 21 total kolom. Artinya tidak adanya pengurangan entries maupun kolom, yang ini mengartikan bahwa dataset yang kita miliki ini bersih dan sudah terhindar dari missing value, teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk kepada visualisasi. Di sini kita akan menggunakan data yang sudah kita normalisasikan, yaitu kita simpan di data fix. Saya akan menggunakan 3 variabel yang akan kita gunakan. Baik teman-teman semua, untuk variabel X itu sendiri kita akan menggunakan kolom diskon. Kita akan menggunakan kolom diskon di sini, dan untuk Y kita akan menggunakan kolom profit, dan untuk dan untuk colornya sendiri itu kita akan menggunakan kolom dari kategori. Di sini kita akan mencoba untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar ketiga variabel atau antar ketiga entity ini, diskon, profit, atau kategori. Jika iya, bagaimana hubungan atau korelasi antar ketiga ini? Baik teman-teman semua, sebelumnya kita akan membuat sebuah geopoint dengan ukuran size. Size di sini maksudnya adalah titik dengan ukuran 3, kemudian alpha yaitu 0,6. Alpha di sini maksudnya ialah transparansi dengan range nilai 0 sampai 1 untuk titiknya, teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan tema minimal dengan titel penjualan supermarket Giant. Nah, kita langsung saja jalankan. Ya, kita cukuplah lebih menunggu lama dibanding bivariate, karena data yang kita gunakan cukup banyak, hampir 10.000 entries atau record, sedangkan pada bivariate kita hanya menggunakan 1.000. Ya teman-teman semua, teman-teman dapat melihat pada device screen teman-teman masing-masing, di sini terdapat visualisasi atau plot yang menunjukkan hubungan diskon, profit, dan kategori. Di sini teman-teman dapat melihat adanya korelasi yang unik, di mana ketika supermarket Giant memberikan diskon 0,8, ini secara garis besar ini merupakan jenis produk office supplies. Artinya untuk diskon 80% ini sendiri, supermarket Giant hanya memberikan produk pada office supplies. Tetapi nyatanya teman-teman, terdapat ketika supermarket Giant ini memberikan diskon yang tinggi 80%, ini meningkat adanya penurunan profit pada supermarket Giant. Tetapi mari kita lihat ketika supermarket Giant tidak memberikan diskon sama sekali pada produk atau barang, kategori-kategori barangnya, di mana diskonnya itu 0% dengan jumlah kategori bervariasi mulai dari teknologi yang paling puncak berada pada puncak ini, dan juga ada furniture dan office supplies tentunya, di mana ketika diskon itu dinolkan atau diskon itu diturunkan atau tidak diberlakukan, maka profit ini akan meningkat, teman-teman. Ini merupakan
relasi yang nyata antara diskon, profit, dan kategori. Kita dapat melihat adanya persebaran kategori atau pemberian diskon pada kategori mulai dari 20% sampai mulai dari 20% tadi sampai 80% dari berbagai macam kategori barang itu sendiri. Tetapi korelasi yang dapat kita ambil yaitu satu, di mana ketika minimarket giant memberikan diskon itu berpengaruh pada profit perusahaannya. Ketika diskon mereka tinggi, maka profit perusahaan juga akan semakin menurun. Dan jika profit atau dan jika diskon yang mereka berikan itu rendah, maka itu akan menaikkan profit. Ini adalah hubungan timbal balik yang terjadi. Baik, teman-teman semua, saya rasa cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan terkait studi kasus atau uji bivariat dan multivariat yang kita lakukan sebelumnya. Saya berharap teman-teman dapat mengerti apa yang dapat saya sampaikan, baik itu dari sisi program, sisi definisi, maupun sisi insight dari grafik-grafik yang kita sampaikan sebelumnya. Ya, saya rasa cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.